Kasus hilangnya Bilkis, bocah usia 4 tahun di Makassar, menyingkap praktik perdagangan gelap anak-anak antar wilayah. Pasca penangkapan para pelaku, pihak kepolisian menghadirkan 4 tersangka di Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani pada Senin 10 November. Mereka adalah wanita berinisial SY 30 tahun, NH 29 tahun, MA 42 tahun, dan seorang pria inisial AS 36 tahun. Para tersangka ini ternyata telah melakukan aksi memperjualkan 9 bayi dan anak melalui media sosial. Umumnya sindikat tersebut menjual para bayi dan anak-anak melalui aplikasi TikTok dan juga WhatsApp. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur yaitu rekan Muslimin Emba. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik, Arin dan Tribunas dapat saya jelaskan bahwa Kepolisian Resor Kota Besar Makassar siang tadi merilis 4 tersangka penculikan bocah 4 tahun Bilkis yang viral di sosial media, di mana 4 tersangka ini masing-masing berinisial SY 30 tahun, yaitu pekerjaan pembantu rumah tangga beralamat di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kemudian tersangka kedua perempuan NH, pekerjaan juga pengurus rumah tangga beralamat di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian tersangka ketiga perempuan MA 42 tahun, pekerjaan pekerja rumah tangga juga beralamat di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dan tersangka keempat pria berinisial AS, yaitu pacar dari MA, adalah karyawan beralamat di Kecamatan Bangko, Merangin, Provinsi Jambi. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Johandani Raharjopuro mengatakan kasus ini bermula saat korban Bilkis pada hari Minggu 2 November 2025 ikut dengan ayahnya Dimas bermain tenis di lapangan atau taman Patui Sayang, Jalan AP Petrani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Saat itu sang ayah tengah bermain tenis lapangan eh, tanpa sadar hilang pengawasan terhadap putrinya Bilkis yang bermain di sekitar lapangan. Oleh polisi, dari rekaman CCTV yang beredar, Bilkis dibawa pergi oleh seorang perempuan yang itu inisial SY bersama 2 anaknya. Jadi kuat dugaan bahwa SY ini membawa 2 anaknya menculik Bilkis dengan modus kedua anak tersangka SY ini digunakan sebagai pancingan ataupun untuk memancing Bilkis ikut bermain sehingga dengan leluasa korban dibawa kabur. Dari hilangnya Bilkis pada hari Minggu, keesokan harinya ayah Bilkis Dimas melapor ke Polsek Panakukang, lalu dilakukanlah serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan 3 hari setelah itu tersangka pertama SY ditangkap ataupun ditemukan di kosannya di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Di rumah kosan itu, SY diinterogasi, dibawa ke kantor polisi, kemudian mengakui bahwa dirinya lah yang membawa Bilkis pergi dari Taman Kopi Sayang atau menculik Bilkis dari lokasi bermain semula. Dari pengakuan SY ini, ia mengaku telah menjual Bilkis melalui media sosial Facebook dan salah satu tersangka itu berinisial NH tertarik dengan apa yang diposting oleh SY dan sengaja terbang dari Jakarta menuju Makassar menjemput Bilkis dengan melakukan transaksi terhadap tersangka SY sebesar 3 juta rupiah. Setelah melakukan transaksi, tersangka NH kembali terbang ke Jakarta, transit di sana, lalu melanjutkan perjalanan ke Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi, SY
NH lalu bertemu dengan MA dan AS. MA dan AS ini orang kedua yang membayar ataupun membeli Bilqis dari tersangka NH. Adapun harga ataupun tarif yang dikenakan NH kepada tersangka MA dan SH itu sebesar 15 juta rupiah dengan dalih untuk membantu keluarganya yang sudah 9 tahun belum punya anak. Jadi pengakuan NH ini modusnya untuk mengadopsi Bilqis. Kemudian dari tersangka MA dan SA, setelah Bilqis tiba di Jambi, kemudian Bilqis dibawa ke kampung salah satu suku di Merangin, Jambi, di mana tersangka saat itu menyerahkan Bilqis ke dalam penduduk atau penghuni kampung adat setempat dengan membayar sebesar 30 juta. Jadi sementara SA dan MA ini membeli Bilqis dari tangan NH sebesar 30 juta. Kemudian diserahkan ke salah satu penduduk di kampung adat yang ada di Jambi. Setelah itu ditinggal dan di sanalah Bilqis berbaur dengan penduduk kampung adat setempat. Polisi sempat berulang kali melakukan upaya negosiasi dengan petinggi tempat sebelum akhirnya Bilqis diserahkan ke kepolisian. Penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Nasrullah dan Kasubnit 2 Jatandras Ibda Supriyadi Gafar mengatakan proses negosiasi ataupun diplomasi antara kepolisian dengan petinggi ataupun tokoh adat di kampung adat tersebut itu berlangsung alot karena memakan waktu sekitar 2 malam 1 hari barulah terjadi kesepakatan si pemangku adat setempat menyerahkan Bilqis ke tangan kepolisian. Dan pada Sabtu kemarin, Sabtu malam tepatnya, Bilqis akhirnya berada di tangan kepolisian dan pada Minggu kemarin dibawa terbang ke Kota Makassar. Adapun pasal yang diterapkan terhadap 4 tersangka ini yaitu pasal tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arin. Baik, terima kasih banyak rekan Muslimin atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Melaporkan bahwa telah terjadi penculikan terhadap anak di bawah umur. Penyelidikan Polrestabes sudah mengamankan 4 tersangka. Adapun tersangka adalah SY, perempuan, 30 tahun, pekerjaan PRT, alamat Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kemudian tersangka kedua NH, perempuan, 29 tahun, pekerjaan pengurus rumah tangga, alamat Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jateng. Kemudian yang ketiga MA, perempuan, 42 tahun, pekerjaan PRT, alamat Kecamatan 36 tahun, karyawan honorer, Kecamatan Bangko Maringin, Provinsi Jambi. Adapun kronologis kejadian
pada tanggal 2 November 2000 di bawah umur, yaitu berusia 4 tahun, menghilang pada saat ikut ayahnya bermain tenis di lapangan Patwi Sayang, Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan, Polrestabes Makassar mengamankan SY sebagai pelaku utama, membawa korban dari TKP ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook dengan akun Hirumani Rohim Bismillah. Kemudian ada yang berminat dengan korban, pembelinya atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar 3 juta rupiah di kos pelaku. Kemudian korban dibawa NH ke Jambi, transit di Jakarta, dan menjual kepada AS dan MA, pengakuan NH sebagai keluarga di Jambi, sebesar 15 juta rupiah dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Setelah penyerahan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah, dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan BA. Tentu saja apa yang kita laksanakan pengungkapan ini, kami akan terus mengembangkan dan berkoordinasi dengan Bareskrim, terutama dengan Direktorat PPO PPA Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, karena juga untuk kita kembangkan apakah berkaitan dengan TKP yang selama ini terjadi. Karena menurut pengalaman kami juga waktu menjabat sebagai Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri banyak mengungkap kasus-kasus tentang seorang wanita penembus Balia Bilkis Ramadhani senilai 3 juta rupiah akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Sukoharjo pada Minggu 9 November malam. Saat proses penangkapan terjadi, sempat ada drama yang dilakukan pelaku inisial NH 29 tahun dengan pihak kepolisian. Dari informasi, tim gabungan Polrestabes Makassar dan Polda Jawa Tengah sudah mengincar pelaku sejak sore hari. Aksi tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian berhasil melacak sinyal ponsel milik pelaku, dan dari video yang beredar di media sosial, tampak petugas membuka paksa pintu rumah pelaku sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Saat menyadari kedatangan polisi, pelaku ini sempat kabur melewati gang sempit di belakang rumahnya, sembari membawa tas kecil berisi uang dan juga ponsel. Namun upaya tersebut gagal lantaran anggota tim sudah berjaga di ujung gang. NH sontak kaget dan langsung terlibat adu mulut dengan pihak kepolisian. Dari percakapan yang terekam, NH sempat beberapa kali mengelak ketika dituding melakukan penculikan terhadap Bilkis. NH mengaku bahwa balita yang ada di dalam rumahnya merupakan anak kandung bersama sang suami. Setelah drama penangkapan usai dan pelaku tak dapat mengelak, polisi akhirnya mengamankan sejumlah barang bukti dari kediaman pelaku. Di antaranya ada 4 ponsel, uang tunai senilai 1,8 juta rupiah, serta ATM. Terkini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan langsung dalam press release Mapolrestabes Makassar pada Senin 10 November 2025. Ia dijerat pasal 2 ayat 1 dan 2 jangto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga dikenakan pasal 83 jangto pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Bangun. Pak RT. Anak siapa? Anak mana anak? Astagfirullah, anak siapa? Ini anak saya, kenapa Pak? Ya Allah. Ya kok. Kombil dari Makassar. Dari Makassar? Astagfirullah, Bapak anak saya. Bapak, sebelum mama Pak, boleh di luar nggak Pak? Boleh nggak di luar? Mama, ini dari kepolisian. Dari kepolisian. Mana nih? Makanya, ayo kita ngobrol dulu. Boleh, ambil HP saya. Mana? Boleh, ayo. Berapa? Mau dari sini? Mau dari sini itu baju biru. Pak, bentar Kak. Pak, Bapak dari mana? Bapak Makassar. Saya dari Makassar. keperluannya apa? Keperluannya tahu ini di Makassar ini. Yang mau kasih duit 3 juta ini kita sudah makan. Astagfirullah, ada siapa Pak di sini? Kau naruh di Jambi apa di sini? Bapak, Tuh tanya. Iya berapa? Saya tanya. ini bukan HP saya, HP suami. Langsung. Tutup dulu pintunya. Langsung nih. Saya sebentar tutup pintu boleh Pak? Gini Pak, saya mau ngomong. Ini Bapak kan dari Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.